Pernah kepikiran nggak sih, apa benar teori evolusi Darwin itu harus banget berantem sama keyakinan kita? Nah, hari ini kita bakal coba mengurai benang kusut yang seru banget antara psikologi evolusioner, teori Darwin, dan gimana Islam memandangnya. Siap? Di satu sisi, kita punya sains dengan teori evolusinya yang keren. Terus, di sisi lain, kita punya iman. Banyak banget yang bilang kalau dua hal ini nggak bakal bisa akur. Tapi, apa benar konfliknya itu sebuah keharusan? Yuk, kita bedah bareng-bareng. Oke, kita mulai dari sumber kontroversinya dulu ya. Ada sebuah fenomena menarik nih, di mana di beberapa kalangan, teori evolusi itu seolah-olah udah bergeser perannya. Dari yang tadinya murni sebuah teori ilmiah, kok jadi kayak sebuah sistem kepercayaan baru yang seringkali ateistik. Dan penafsiran ini dampaknya gede banget loh. Seolah-olah jadi orang egois dan mikirin diri sendiri itu ya wajar-wajar aja. Kan katanya emang bawaan dari sananya buat bertahan hidup. Ini bikin kita mikir, apa bener ya manusia itu dasarnya kayak gitu? Nah, kalimat ini nih, pasti sering banget kan kita dengar. Kedengarannya meyakinkan banget, seolah-olah menutup semua perdebatan. Tapi, disinilah letak kuncinya. Kita harus bisa bedain mana yang namanya fakta dan mana yang namanya teori dalam sains. Keduanya itu dua hal yang beda banget loh. Sekarang mungkin ada yang bertanya, ini kan bahas biologi, kok nyambungnya ke psikologi? Nah, disinilah muncul bidang yang namanya psikologi evolusioner. Gampangnya gini, bidang ini ngelihat perilaku kita kayak rasa cemburu atau kenapa kita suka nolongin orang sebagai sesuatu yang juga dibentuk oleh proses evolusi, sama kayak ciri-ciri fisik kita. Coba deh kita perhatikan slide ini. Ini nunjukin sesuatu yang menarik banget. Ada pergeseran fokus dalam ilmu psikologi. Dulu, psikologi itu ngomongin soal jiwa, sesuatu yang luas dan kompleks. Terus, makin kesini makin menyempit, jadi ngomongin pikiran, terus cuma perilaku yang kelihatan dari luar. Dan sekarang, seringnya cuma fokus ke aktivitas otak yang bisa diukur pakai alat. Penyederhanaan ini, sengaja atau enggak, bikin lebih gampang buat narik garis lurus dari gen langsung ke perilaku kita. Dan ini teman-teman adalah inti dari semua perdebatan ini. Bedain antara fakta sama interpretasi. Poin paling pentingnya tuh ini, kita harus bisa misahin mana data yang bisa kita lihat, kita amati, kita ukur dengan kesimpulan filosofis yang kita ambil dari data itu. Nah, di bagian kesimpulan inilah biasanya perdebatannya jadi panas. Slide ini ngejelasinnya enak banget. Coba lihat di kolom kiri. Itu semua fakta yang bisa kita amati. Bumi itu tua, makhluk hidup macam-macam banget, mutasi gen itu terjadi. Hal-hal ini sebenarnya nggak ada masalah sama pandangan Islam. Nah, yang di kolom kanan ini baru interpretasinya. Asumsi-asumsi kenapa fakta tadi bisa terjadi. Misalnya, semua kehidupan dari satu sumber, prosesnya acak tanpa tujuan. Nah, bagian inilah yang sebenarnya bisa dipertanyakan dan punya banyak penjelasan lain. Oke, kita lanjut ya. Ternyata pandangannya tuh nggak cuma satu. Ada anggapan kalau semua ilmuwan hebat itu pasti ateis, pasti nggak percaya Tuhan. Wah, itu keliru besar. Kenyataannya, di dalam dunia sains sendiri, pemikirannya macam-macam banget. Contohnya kutipan yang satu ini. Ini terkenal banget dari seorang ahli biologi, Theodosius Dobzhansky. Kalimat ini sering banget dipakai buat bilang, ya udah, evolusi itu satu-satunya jawaban. Nggak ada yang lain. Tapi, ini bagian yang sering banget dipotong dan jarang dikasih tahu ke orang-orang. Coba kita lihat kelanjutannya. Dobzhansky, orang yang sama, yang notabene seorang Kristen yang taat, justru bilang kalau dia itu kreasionis sekaligus evolusionis. Buat dia, evolusi itu ya caranya Tuhan mencipta, bukan malah meniadakan Tuhan. Gimana? Keren kan? Nah, dari sini kita masuk ke pertanyaan utamanya. Terus, dari sudut pandang Islam sendiri, gimana sih seharusnya kita melihat semua ini? Ini dia nih, perbedaan yang paling mendasar. Bagi seorang Muslim, nggak mungkin kita percaya kalau evolusi atau proses alamiah apapun itu yang jadi penguasa alam semesta. Allah bisa banget menciptakan lewat proses-proses dan hukum alam, kayak gravitasi misalnya. Tapi, yang memegang kendali tertinggi yang jadi prinsip utama dari semuanya, ya cuma satu, kehendak Allah. Bukan proses yang jalan sendiri tanpa arah. Ini membawa kita ke bagian terakhir, ke sebuah pertanyaan yang mungkin bisa membalikan cara kita berpikir selama ini. Gimana kalau ternyata iman itu bukan musuhnya sains, tapi justru bisa bikin sains jadi lebih hebat? Idenya tuh gini, ada seorang ilmuwan namanya George Williams, dan pemikirannya menginspirasi pertanyaan ini. Gimana kalau dengan kita tahu apa tujuan hidup kita, itu malah bikin kita jadi ilmuwan yang lebih jago? Logikanya,
Ilmuwan yang percaya ada tujuan di balik ciptaan ini, dia nggak cuma bakal nanya gimana sesuatu bekerja, tapi dia juga terdorong buat mencari tahu kenapa ini semua ada. Perspektifnya jadi lebih dalam kan? Jadi, kita tutup pembahasan kita kali ini dengan pertanyaan reflektif ini. Mungkin perdebatan yang sesungguhnya itu bukan iman lawan sains. Mungkin pertanyaan yang jauh lebih penting adalah bagaimana keyakinan kita akan adanya sebuah tujuan bisa membuat kita jadi manusia pencari ilmu yang lebih baik, lebih rendah hati, dan lebih bijaksana. Terima kasih sudah menyimak.